Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi Wisma Atlet terkini, langsung saja kita bergabung bersama reporter Radio Huta Galung serta juru kamera Rio Cornelianto. Ya, Nadia, bagaimana sebenarnya ketersediaan dari tempat tidur di Wisma Atlet saat ini? Dan juga pemirsa, update terakhir dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk jumlah pasien yang dirawat sampai dengan pukul 8 pagi tadi. Kami akan sebutkan satu persatu dari masing-masing tower. Untuk tower 6 dan juga 7, yaitu tower yang dikhususkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan. Saat ini merawat sebanyak 1.569 pasien yang terbagi dari sebanyak 798 pasien laki-laki dan juga sebanyak 771 pasien perempuan. Jumlah ini memang meningkat sebanyak 37 pasien dibandingkan hari Minggu kemarin, yaitu sebanyak 1.532 pasien. Selanjutnya untuk tower 4 dan juga 5, yaitu tower yang dikhususkan merawat pasien tanpa gejala. Saat ini merawat sebanyak 859 pasien yang terdiri dari 436 pasien laki-laki dan sebanyak 423 pasien perempuan, dan jumlah ini juga meningkat sebanyak 25 orang dibandingkan pada hari Minggu kemarin, yaitu sebanyak 834 pasien. Sehingga total keseluruhan untuk dari tower 6, 7 maupun 4 dan 5, yaitu untuk pasien bergejala ringan ataupun tidak bergejala, saat ini di Wisma Atlet Kemayoran merawat sebanyak 2.428 pasien. Keterangan dari Kepala Pusat Kesehatan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Majen TNI Tugas Ratmono, memang mengakui adanya kenaikan jumlah pasien ini, dan hal itu dikatakan akibat dari adanya libur panjang yang terjadi di akhir Oktober kemarin. Dan untuk kenaikan sendiri ini disebutkan adalah sebanyak 21% selama libur panjang ini, di mana untuk tower 6 dan juga 7 saat ini tingkat hunian ataupun kapasitasnya sudah mencapai 53,8%. Dan jumlah ini meningkat, di mana sebelumnya sebelum libur panjang untuk kapasitas adalah sebanyak 32%, meskipun memang terjadinya peningkatan namun memang tidak setinggi di bulan September kemarin yang mencapai 90%. Sementara untuk tower 4 dan 5 memang juga terjadi kenaikan 10%, meskipun tidak setinggi di bulan September kemarin yang mencapai 90%. Dan untuk rekapitulasi secara keseluruhan, jumlah untuk tower 6 dan 7 terhitung sejak Maret hingga November 2020, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran telah terdaftar yaitu sebanyak 25.283 pasien, sementara yang sudah sembuh atau sudah keluar adalah sebanyak 23.631, dan yang meninggal dunia adalah sebanyak 8 orang. Sementara untuk di tower 4 dan 5 yang dikhususkan bagi pasien tanpa gejala sudah terdaftar sebanyak sejak September hingga November ini sudah terdaftar sebanyak 13.909 pasien, dan yang sudah keluar atau sudah sembuh adalah sebanyak 13.751 pasien. Sementara kembali ke Anda, Julita. Iya, Nadia, untuk peningkatan paling besar Anda mengatakan tadi akibat libur panjang. Nah, ini sebenarnya di tower apa yang paling banyak peningkatan itu terjadi? Ya, untuk seperti yang kami sampaikan tadi, untuk peningkatan memang paling banyak adalah terjadi di tower 6 dan 7, di mana saat ini kapasitasnya adalah sebanyak 53,8%, dan ini sepanjang libur panjang terjadi peningkatan yaitu 21%. Dan untuk kesiapannya sendiri, Julita, ini untuk ketersediaan memang dikatakan masih cukup tersedia, di mana sebelumnya juga sempat ditutup tower 4 yang diberlakukan untuk pasien tanpa gejala akibat adanya pelandaian kasus atau pasien, sehingga nantinya secara fleksibel apabila jumlah pasien terus meningkat, tower 4 memungkinkan untuk dibuka kembali. Dan kemudian juga untuk perawatan yang dilakukan oleh dokter ataupun tim medis dikatakan ini akan terus dilakukan secara baik dan benar, di mana saat terjadinya pelandaian kasus ataupun pelandaian pasien kemarin, tim kesehatan ataupun tim dokter melakukan konsolidasi dan juga relaksasi. Namun begitu, untuk menghindari adanya kenaikan jumlah kasus atau jumlah pasien, dan ini agar tetap terkendali, masyarakat diminta agar tidak berkerumun dan juga tetap menerapkan tertib untuk menerapkan protokol COVID-19 dengan perilaku 3M, yaitu dengan tetap menggunakan masker yang efektif dan juga secara benar, kemudian mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, serta juga tetap menjaga jarak sosial. Kembali ke Anda, Julita, di studio.
Baik Nadia, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Nadia Hutagalung serta juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Wisma Atlet Jakarta Pusat.